Bagaimana cara semai stek aglonema yang tanpa akar mudah sekali muncul akar, dan ini berhasil hampir 100%. Bagaimana caranya? Kita sharing bersama-sama. Baik sahabat Aidina Garden, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya, kita bisa bersua lagi setelah sekian lama tidak konten ya. Ada aktivitas offline yang harus diselesaikan, dan sekarang alhamdulillah ini kita sharing lagi. Dan lagi-lagi sebuah pertanyaan yang muncul di kontak kami ya. Ada beberapa pertanyaan, yang salah satunya yang terbanyak adalah gimana atau sebenarnya semai aglo yang tanpa akar itu bisa tumbuh akarnya ya. Jadi menyemai aglo itu kan banyak sekali caranya. Salah satunya adalah potong pucuk yang tanpa akar ya. Kemudian gimana caranya bisa keluar akar dan tanpa lonyot ya. Ini berkali-kali, banyak kali yang pertanyaan seperti ini. Meskipun sebenarnya susah ya, nampak susah karena tipe aglonema ini batangnya kan lunak ya, sehingga mudah sekali nanti lonyot gitu ya, atau kopong, dan bahkan ya mudah sekali terserang penyakit atau jamur karena kondisi batangnya memang lembek ya. Berbeda dengan tanaman yang lain, misalnya tanaman buah yang sifat batangnya itu berkayu atau keras ya. Maka memang wajar ya kalau beberapa kali kita mencoba atau pengalaman kita sendiri itu merasakan bahwa sulitnya menyemai aglo yang tanpa akar ya. Ya, salah satu diantaranya ya layu atau tadi batangnya lonyot sehingga kemudian mati. Nah, ini saya akan berbagi tips atau trik ya, atau cara kita sama-sama belajar. Sekali lagi sama-sama belajar bagaimana sebenarnya semaian aglo yang tanpa akar itu bisa muncul akar ya. Dan ini beberapa contohnya. Ini adalah hasil potongan tanpa akar yang ditancapkan sekitar sebulan yang lalu ya. Ini ada beberapa contoh ya, sampelnya saja. Nah, masih banyak yang berhasil dan sudah disemai ya, diganti pot artinya. Sekali lagi ini terkait dengan media tanam. Yang harus kita perhatikan adalah media tanamnya ya. Media tanam harus benar-benar bersih ya. Bersih dalam artian bersih dari hewan-hewan kecil ya. Hewan-hewan kecil itu sangat bahaya sekali, riskan sekali membuat potongan atau semaian kita ini rusak atau kopong nantinya. Kemudian yang kedua, bersihnya ini dalam artian memang harus benar-benar bersih. Kalau bisa bebas dari jamur ya, dengan cara ya banyak sekali caranya ya. Bisa sahabat disangrai atau dipanaskan atau dijemur di bawah teriknya matahari, atau kemudian juga bisa direndam dulu dengan menggunakan larutan fungisida ya, obat fungisida untuk jamur, dan banyak lagi ya kan. Tapi saya sendiri sebenarnya kalau dikatakan bersih itu memang idealnya seperti itu kan, tapi cukup bersih saja sebenarnya ya. Nanti akan kita sambung di belakang ya, maksud bersih itu seperti apa. Yang jelas ini adalah beberapa contoh hasilnya yang semuanya hampir 100% ya. Ini ya, semuanya mengeluarkan akar yang sebelumnya disemai tanpa akar ya. Ya, ini meskipun memang ada kelayuan ya, ketika disemai itu ada beberapa daun bagian atas itu jatuh layu, dan itu tidak ada masalah. Yang penting keluar akarnya, karena kalau sudah keluar akar seperti ini, maka nanti ketika dipindah di pot yang baru, dia akan mudah langsung adaptasi dan segera tumbuh. Ya, media tanam tadi komposisinya apa saja, yang artinya bahwa komposisi ini terkait dengan mudah tidaknya media tanam itu terkena penyakit jamur ataupun hama seperti serangga-serangga kecil ya, kutu-kutu kecil gitu. Saya sendiri masih
mempertahankan media tanam yang dulu pernah disampaikan oleh Pak Woh. Jadi media tanam yang paling utama untuk penyemaian itu adalah kokopit ya. Kokopit itu dalam porsi yang agak banyak. Kemudian untuk menghalau area media tanam saya menggunakan sekam bakar, itu sudah cukup untuk menghalau ya, karena tipe dari arang-arang sekam ini jarang sekali diserang atau didekati oleh jamur, sehingga tetap menggunakan arang sekam. Sebenarnya dua itu saja sudah cukup, karena ini dalam proses penyemaian itu kan yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan semaian itu tetap kokoh. Kemudian yang kedua, keluar akar gitu kan. Jadi untuk nutrisi sebenarnya nomor sekian, yang penting media tanamnya itu bagus ya, remah, kemudian kalau orang bilang poros ya kan, tapi porosnya seperti ini, maksudnya poros ini nanti bisa dipadatkan ya. Untuk porosnya kita memakai arang sekam, kemudian padatnya memakai kokopit ya. Kokopitnya bisa dibilang 2 atau 3, arang sekamnya 1 gitu. Sudah cukup ya. Pada dasarnya untuk setekan ini adalah padat akan tetapi poros ya, artinya padat medianya, tapi ketika disiram itu nanti airnya cepat turun. Ini selanjutnya kita pindah ke pot yang baru, yang tentunya untuk mempersiapkan luasan area untuk akarnya ya, karena untuk media semai tadi menggunakan polybag yang kecil saja, sehingga akarnya harus kita buat agar segera tumbuh ya, akarnya makin banyak ya. Sehingga kita menggunakan media pot yang luasannya agak besar. Kemudian untuk pemindahan seperti ini tentu fokus kita bukan untuk menambah jumlah akar ya kan, tapi fokus kita adalah menumbuhkan hasil semaian ini, sehingga perlu ditambah nutrisi. Saya sendiri memakai sekam fermentasi yang sudah disampur dengan bahan organik ya, seperti pupuk kandang. Saya memakai kotoran kambing ya. Bagi sahabat yang katanya ini untuk media tanam yang memakai kotoran hewan ya, kambing gitu ya, kotoran hewan kambing atau sapi atau ayam, itu bisa memunculkan cacing ya, menjadi permasalahan baru kan. Tapi itu bukan, bagi saya itu bukan sebuah permasalahan, karena ya secara alami memang untuk cacing ini adalah justru bisa membuat media tanam ini semakin poros ya kan. Tapi perlu kita perhatikan, kalau terlalu banyak cacing juga tidak baik, karena nanti bisa merusak akar ya. Cukup kita ganti media per siklus 3 bulan gitu ya, sehingga pertumbuhan cacing itu tidak segera banyak ya. Jadi ketika 3 bulan kita ganti dengan media yang baru, sehingga nanti ketika ada cacing-cacing yang keluar itu nanti bisa lepas atau dia tidak tumbuh lagi. Jadi bagi saya tidak ada masalah untuk cacing ya. Mungkin bagi sahabat yang agak merasa risih atau jijik ya dengan cacing, bisa menggunakan media organik yang lain, atau mungkin cukup sekam saja. Untuk unsur haranya memakai pupuk organik cair, tidak ada masalah ya. Jelas alamiah untuk media tanam muncul hewan-hewan yang salah satunya adalah cacing ya. Hewan-hewan yang kalau cacing tidak begitu bermasalah ya. Kalau hewan yang lain seperti orong-orong misalnya ya, orong-orong atau kutu yang tadi saya sebutkan di awal, kutu yang menggerogoti batang ini justru tidak bagus. Ini sebaiknya harus kita antisipasi. Sahabat bisa memakai obat hama untuk dalam tanah ya, bisa memakai furadan ya,
atau bisa memakai organik yang lain. Ada yang berbagi informasi soal memberantas hama tanpa obat ya, misalnya memakai tembakau atau memakai sarana organik yang lain kan. Tapi ya memakai furadan sedikit saja sudah cukup ya, bisa dibeli di toko pertanian dan harganya sangat murah juga. Baik, ini sahabat semuanya ya, sharing ini tentu adalah hasil pengalaman ya. Ini bukan menjadi patokan dasar harus seperti ini, tidak. Ini adalah hasil dari pengalaman saja. Nah, pengalaman saya mungkin berbeda dengan sahabat ya. Ya mungkin sahabat punya cara tersendiri yang bisa menjadi bagian dari budidaya tanaman hias aglonema ya. Ya ini dan sudah selesai, dan selanjutnya tentu langkahnya adalah kita siram ya, seperti ini ya. Ini melanjutkan proses yang sebelumnya ya, pindah tanam ya. Penyiraman ini berkali-kali saya sampaikan. Untuk penyiraman pertama kalau bisa sampai kenyang air ya, benar-benar semua media itu kena air dan kenyang full gitu ya. Nah ini melanjutkan yang tadi saya sebutkan ya. Maksud dari media tanam yang bersih ini adalah ini juga ya. Jadi untuk penyiraman ini bisa membersihkan media tanamnya dengan cara mengocorkan air secara penuh sampai kemudian sisa-sisa yang mengocor ke bawah ini airnya nampak jernih, menandakan media tanam sudah mulai bersih ya. Seperti ini dilanjutkan ya, kalau bisa sampai kenyang, benar-benar kenyang. Air yang jatuh ini cepat selesai ya. Artinya porositas dari media tanam juga tetap terjaga. Ini menjadi bagian yang juga penting. Pertama kali penyiraman itu full kenyang air. Ya baik sahabat semuanya, saya yakin sahabat juga lebih pandai dari saya ya. Artinya kita berbagi pengalaman, tidak ada guru dan murid, dan tentu saja masih menerima saran dan kritik dari sahabat. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di video yang lainnya yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.